itu penyebab utamanya adalah ar-ridho anin nafsi. Awal itu maksiat dulu, goflah dulu, apa syahwat dulu? Maksiat itu yang lewatnya nafsu itu bisa jalannya adalah dengan goflah, bisa dengan jalan syahwat atau dengan hawa dan lain sebagainya. Nah, goflah ini adalah tidak ingat kepada Allah. Jadi hatinya ini yang diingat adalah selain Allah. Di bawahnya syahwat, walaupun menurut mutasawifin ini semuanya hal yang jelek semuanya. Tapi kalau martabatnya kan beda-beda. Utawi biata uyubia akan tertutup atau celah-celahnya dirinya. Pergerakan manusia atau geraknya rawatib ini melanggar tuntunan syariah, maka maksiat itu secara garis besarnya seperti itu. Melanggar syariat, contoh misalnya kita lupa ketika puasa ternyata makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin ar-ridho anin nafsi. Terus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing maknani bahwa aslu kulli maksiatin utawi asale saben-saben maksiat wa ghaflatin lang lali iku ar-ridho anin nafsi saking nafsu. Niki kula lek ngaji santri ngeten umum biasanya lo wonten lagune ngeten. Aslu kulli maksiat yang utawi asali saben-saben maksiat bapak latin lang lali iku ridho anin nafsi saking nafsu. Biasanya ngoten kalau ngaji tentang kampung-kampung maksudnya ngoten nggih. Jadi sumber maksiat adalah ridho dengan nafsu kita sendiri. Jadi yang menyebabkan kita mukhalafah lima amarullah bihi wa nahyi, menyebabkan kita ngulayani perintah Allah lan nerjang larangan Allah, itu penyebab utamanya adalah ar-ridho anin nafsi, ridho dengan nafsu kita. Jadi menurut kitab hikam, kita itu harus curiga dengan nafsu kita, harus yakin bahwa nafsu kita itu sebetulnya adalah musuh dalam selimut. Nah, dalam berpolitik juga begitu, harus waspada. Jangan sampai ada musuh dalam selimut. Masal insya Allah amanah, bisa dipercaya. Tapi kalau lainnya wallahu a'lam. Latin begitu pula, yang menyebabkan kita ghaflah, lupa. Maksudnya di sini lil qalbi an hadratir rabbi, lali nang Gusti Allah. Itu ngeten ar-ridho anin nafsi, ridho dengan nafsu kita. Wa syahwatin, begitu pula yang menjadi sumber kita nuruti syahwat, at-ta'alluq bima yusdilu anillahi ta'ala. Anda tahu kalau mengatakan syahwat ini adalah mentil kelawan perkara sing ngarep nang Allah. Jadi nggarai kita niku ahli nang Allah. Niku kiusate adalah ar-ridho anin nafsi, ridho dengan nafsu kita sendiri. Ini adalah biijma'il arifin wa arbabil qulub. Ya, jauh seperti ini sepakat ya antara al-arifin dan arbabil qulub. Sudah disepakati oleh orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, orang-orang yang ahli menata hati. Lanjut ya. Nah, jadi menurut kesepakatan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah dan orang-orang yang pandai menata hati, ternyata sumber maksiat adalah ridho dengan nafsu. Pemberi dalam syarah diterangkan li anna ridho anha yujibu tarbiyata uyubiha. Karena ridho dengan nafsu menyebabkan kita tertutup dari aib-aibnya nafsu. Wa masawiha, dan tidak bisa melihat kejelekan-kejelekan nafsu. Wa yasiru qabihuha hasanan, dan akan menjadikan kejelekan nafsu dianggap baik.
Ini gara-gara ridho dengan nafsu. Jadi gara-gara ridho dengan nafsu, akhirnya nafsu yang haliyahnya tidak baik dianggap baik. Faman rodiya an nafsi istahsana halaha. Jadi barang siapa ridho dengan nafsunya, pasti akan menganggap baik semua perilaku nafsu tersebut. Semua bisikan-bisikan nafsu dianggap baik. Kalau tak nafsu dianggap api. Wasakana ilaiha, dan akan condong kepada nafsu, akan tertarik kepada nafsu. Waman istahsana kulla hali nafsi. Nah, barang siapa menganggap baik semua haliyah nafsunya, wasakana ilaiha, dan tertarik dengan nafsunya, istaulat alaihil ghaflah anillah, akan menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini paling utama, kita harus menganggap bahwa musuh kita adalah nafsu kita sendiri. Ya, aduun mubin. Ya, nafsu adalah musuh yang nyata, cuman ada di dalam diri kita. Musuh dalam selimut. Jadi kalau sudah ridho dengan nafsu, maka apapun yang dikerjakan nafsu akan dianggap baik. Seperti dalam Imam Syafi'i, wa ainul ridho angkul bi'aibin kalimatun kama anna ainas suhbitu bedil masawiyah. Kalau dalam kitab Ib'atul Humam, ya, yang ini hadiah Mbah Munir kepada saya, ya. Alhamdulillah ada 11 kitab sudah dihadiahkan kepada saya, ya. Nah, ini dalam Ib'atul Humam ada lafaz walakinna. Tapi kalau dalam kitab hikam yang dibaca Romali Anwar itu kama anna nasuh itu bil masawiyah. Jadi kalau ridho dengan sesuatu, orang kalau sudah senang maka akan tertutup semua aib-aibnya. Begitu pula kalau sudah benci, maka akan menjadikan kejelekan-kejelekannya menjadi terlihat semua. Maka kita harus kembali kepada hadis Nabi, kalau nggak salah itu habibaka haunamma, cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumama, barangkali suatu saat nanti orang yang menjadi kekasihmu akan menjadi musuhmu. Begitulah sebaliknya, wa abghid baghidaka haunamma, bencilah orang yang kamu benci sedang-sedang saja. Asa ayyakuna habibaka yaumama, barangkali orang yang tahun ini menjadi musuhmu, tahun depan bisa menjadi sahabatmu. Jadi ini benci ojo nemen-nemen, sayang ojo nemen-nemen, seneng ya ojo nemen-nemen. Kemudian wabil ghaflah yang syarifu qalbu anit tafakkur. Kalau kita sudah lupa terhadap Allah, ya, maka hati kita ini tidak akan mampu meneliti kejelekan hati kita. Wal muru'ah li khawatirha, dan tidak akan mampu menjaga, ya, kerentek-kerentek hati, yang tidak baik, yang menyebabkan kita akan dibenci oleh Allah. Fatasuru alaihi naidin dawa syahwat wa taghlibuhu. Kalau sudah demikian, maka kita akan dikuasai oleh nafsu yang ini menyebabkan bahaya bagi kita. Idz laisa indahum minal muraqabah ma yadfa'uha. Jadi orang kalau sudah kalah dengan nafsunya, menganggap nafsu adalah temannya bukan musuhnya, maka tidak ada yang bisa menolak dia, ya, untuk meneliti kejelekan nafsu tersebut. Maka selanjutnya, ya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridho minka. Sumber dari ketaatan di sini disyarai ayyu wa faqalil amri wan nahi, yang menyebabkan kita mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah adamur ridho minka anka. Kita tidak ridho dengan nafsu kita. Kita tidak menganggap nafsu kita sebagai teman, tapi kita curigai terus, ya, karena itu adalah musuh di dalam selimut. Wa yaqdatin aidukhun fi hadrati rabbi. Jadi yang menyebabkan kita bisa ingat kepada Allah, masuk ke dalam hadrati rabbi, wa tanabbuh bima yurdihi, dan ingat terhadap apa yang diridhoi Allah, adalah adamur ridho minka bin nafsi, tidak ridho dengan nafsu. Wa ifatil ay ulumil himmati anis syahwat. Kalau kita tidak ridho dengan nafsu kita, akan menyebabkan kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tercela. Fa inna man lam yardhu an nafsi lam yastahsin halah.
Sebab orang yang tidak ridho dengan sesuatu, dengan nafsunya sendiri, maka tidak akan menganggap baik perilaku nafsunya. Jadi penting kita menyadari bahwa sebetulnya musuh kita adalah nafsu kita sendiri. Walam yaskun ilaiha. Jadi kalau orang sudah menganggap musuhnya adalah nafsunya, dia tidak akan condong, tidak akan tertarik dengan nafsunya. Wa man kana bihadil wasfi kana mutalabbihan mutayaqqidan lil mawadiki wal hawarid. Orang kalau sudah punya sifat seperti ini, maka dia akan selalu ingat kepada Allah dan akan selalu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi tayaqqud yatamakkanu min tafaqqudi khawatiratiha. Dan kalau orang itu sudah ingat terhadap Allah, maka dia akan mampu meneliti kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hatinya. Wa inda dzalik tahmudu niramus syahwat. Kalau sudah demikian, maka api-api syahwat yang ada di dalam hatinya akan menjadi sirna. Fala yakunu alaihi ghalabah wala quwwah. Kalau sudah demikian, maka dia tidak akan dikalahkan oleh nafsunya. Maka saya dulu pernah undang Habib Umar Mutahar dari Semarang. Ya, setelah beliau ceramah, beliau nginep di rumah saya, minta dikasih untuk buat sinau gitu. Ya kan? Malam beliau sinau, ya, baca kitab terus sampai pagi, terus cerita kepada saya. Wah, kitab sebenarnya bagus, ada cerita antik. Cerita apa, Beb? Di sini ada ulama 10 sowan kepada seorang ulama yang lebih tinggi lagi. Kemudian oleh ulama tersebut, ya, ternyata disambut dengan bahasa marhaban bi abdi. Selamat datang wahai budak-budaknya budak saya. Ini bahasa sekarang badui gitu. Ulama 10 ini akhirnya janggal, kok aneh ya, kita diberi sambutan seperti itu. Selamat datang wahai budak-budaknya budak saya. Akhirnya suatu saat sowan kepada ulama yang lain, ya, ulama 10 ini sowan lagi kepada ulama yang lain. Terus matur, saya sowan kepada syekh yang dulu itu kok disambut dengan bahasa marhaban bi abdi. Selamat datang wahai budak-budaknya budak saya. Maknane nopo ngoten niku? Ternyata ulama yang kedua ini bisa menafsiri. Makna itu begini, ya. Ulama sing jenengan sowani, syekh yang sepuh yang jenengan sowani itu, dia tidak dikalahkan oleh nafsunya. Justru dia mengalahkan nafsunya. Dia tidak diperbudak oleh nafsunya, justru nafsunya sudah diperbudak oleh dia. Nah, sedangkan sampean masih diperbudak oleh nafsu-nafsu sampean. Jadi benar, ya. Nafsu itu budaknya syekh itu, jenengan budaknya nafsu. Makanya sampai dawuh marhaban bi abdi. Selamat datang wahai budak-budaknya budak saya. Artinya selamat datang wahai budak-budaknya nafsu. Karena ulama 10 tadi masih nuruti nafsu. Wa idza tasofa bidzalik kana mutajanniban likulli ma nahabba. Orang kalau sudah bisa mengalahkan nafsunya, ya, maka akan bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kalau pinjam bahasanya Kiai Bishri, ya, Kiai Bishri Mustafa yang ngarang kitab tafsir Iblis, ya, kita itu jangan ditipu oleh setan. Kalau bisa kita menipu setan. Jadi ketika Kiai Bishri sowan ke Kiai Ali Maksum, Kiai Ali Maksum itu ngojloki gitu. Kiai, jenengan kok saged ngarang kitab sak menten kathah. Padahal kalau alim ini si aliman pulau ketok ini. Kalau selama orang alim kan gojol-gojol kan begitu, ya. Nah, jawabnya Kiai Bishri bagaimana? Jawabnya tanya begini, ya. Salahin jenengan ikhlas. Lalu Kiai Ali Maksum tanya, "Loh, napa jenengan mboten ikhlas?" "Oh, nggih mboten. Saya ketika ngarang kitab itu enggak ikhlas. Ya demi uang, demi bisyarah. Enggak apa-apa." Nggih. Kersane semangat nek ngarang kitab. Nah, pidato nggih ngoten enggak apa-apa, demi amplop dulu enggak masalah. Wis parah. Ajaran sebagian dia gitu, ikhlas ketemu guri begitu. Ya. Akhirnya, jadi akhirnya semangat, gitu ya, semangat. Karena kitab semangat. Begitu selesai, ya, kitab jadi masuk percetakan, lah itu saya menata hati. Ngoten dawuh Kiai Bishri Mustafa. Jadi ngapusi setan. Cek semangat ngarang kitab, gak apa-apa sementara kersane terkenal cek oleh royalti dan sebagainya, ya. Tapi begitu selesai, menata hati, ya, agar kitab ini betul-betul
Ini jenenge mboten diapusi setan tapi ngapusi setan. Jadi nek jenengan kok ulama kok baru amplop dan sebagainya, ibu ngapusi setan. Ojo tisu. Kalau ulama kemasan hari itu sementara ngapusi setan. Saya nggak bisa. Supir ulama. Lah, sama supirnya oleh barokah. Jadi itu, kalau kita bisa mengalahkan nafsu kita, insya Allah kita akan bisa betul-betul melaksanakan perintah Allah dan bisa kuat meninggalkan larangan Allah. Maka ingkang sampai akan monggo kados biasa. Biasanya barangkali ada yang mau menambah. Monggo. Jadi, mari kelas, monggo. Kados biasanya, di samping saya menyampaikan, panjenengan monggo menambah syarah-syarah yang lain. Monggo ini ada Gus Numan, ada Gus Hamim. Alhamdulillah, di masa ini luar biasa, ya. Kabeh tertib wong, ada Gus Hamim, ketua Basul Masail se-Jawa Timur, ya. Ada Gus Ulul, pengurus Basul Masail Semarang Raya, ada MUI sekarang di Jawa Timur. Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Ada Bang Munir, ada beliau Romayu Umam, ya, pengasuh Lirboyo dan seterusnya. Alhamdulillah luar biasa. Monggo, barangkali ada yang menambah syarah, monggo. Ayo Malik. Bapak Malik, nah ini musola kitab, ya. Ini sudah ngarang kitab, ya. Tapi belum laku. Monggo. Malik Ada maksiat sama ghaflah sahwat. Ini rentetan awal itu maksiat dulu, ghaflah dulu, apa sahwat dulu? Rentetan menuju maksiat. Iya. Karena endingnya kan maksiat. Iya. Ada pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kok dawuh aslu kulli maksiatin, sumber maksiat, baru kedua wa ghaflatin, sumber yang menyebabkan lupa kepada Allah, wa syahwatin, dan penyebab kita nuruti syahwat adalah ar-ridha anin nafsi. Itu dengan nafsu. Kok dawuhnya itu maksiat dulu, baru ghaflah, lupa terhadap Allah, baru syahwat, nuruti nafsu. Mestinya terbalik, ngoten nggih Pak Malik ya? Nah, mestinya syahwat dulu, terus ghaflah, baru maksiat. Monggo, ini kalau saya jawab sendiri nggak enak saya. Jadi saya tawarkan kepada yang lain, ya. Walaupun saya juga berlalu. Niki asal tugas tadi pamannya. Baru kolilan ya. Paman Musa. Amin. Ya, Jadi moga-moga. Ayo Mas monggo. Nggih. Jadi kenapa kok maksiat dulu, baru ghaflah, baru syahwat? Kok tidak syahwat dulu, baru ghaflah, baru maksiat? Ada apa? Mestinya beliau menata bahasa semacam itu ada hikmahnya. Sekali berbeliau loh ya. Kalau seperti saya kan biasa, morat-marit gak masalah ya. Tapi kalau beliau mesti ada hikmahnya. Nah ini. Jadi yang ditanyakan Pak Malik itu kenapa kok ya urutannya maksiat dulu, baru ghaflah, baru nuruti syahwat. Koknya morat-marit begini. Ya, mestinya nuruti syahwat dulu atau gimana? Ya. Jadi seperti itu, sumbernya maksiat, sumbernya lupa terhadap Allah, sumbernya syahwat adalah ar-ridho anin nafsi, ridho dengan nafsu kita. Jadi kalau mau bayar itu mestinya terbalik, nuruti syahwat dulu, baru lupa, akhirnya endingnya maksiat. Nopo mungkin kira-kira maksiat ini umum gitu ya? Umum dulu, baru perincian. Nah ini bagaimana sebetulnya diciptakan yang lain, tidak ada wawunya itu. Bainal maksiyah wal ghaflah. Jadi pokok kemaksiatan itu ya, inti kemaksiatan awalnya ya ghaflah dulu. Semua kemaksiatan itu berawal dari lupa, berawal dari lalai.
karena lalai kepada Allah, lalai kepada hukum syariat, maka dia menuruti hawa nafsu, syahwat dulu, syahwat keinginan yang kuat baru nafsu. Sebetulnya itu apa jenenge maksiyah dan ghaflah itu tidak ada wawunya. Jadi aslu kulli maksiat. Jadi setiap kemaksiatan itu sebetulnya pangkalnya ada di ghaflah, syahwat, waridho. Itu diciptakan yang lain ada. Jadi tidak ada urutannya maksiat dulu, wal ghaflah. Dan semua ini maksiat. Ghaflah itu maksiat, syahwat itu maksiat, dan ridho anin nafsi itu juga maksiat. Bukan maksiat sendiri, ghaflah sendiri enggak. Tetapi kemaksiatan itu ya pondasinya ya ghaflah dulu. Ghaflah lalai, luput, terus kemudian syahwat. Karena dia lali, dia itu lupa, maka dia menuruti sesuatu yang seharusnya tidak dituruti. Kemudian terjerembab pada nafsu. Jadi wawunya bisa dihilangkan. Tapi kalau jenengan memaksakan, yang gadok itu secara tafsir ya. Oke. Jadi sebagai redaksi amakola beliau Mbah Munir ya, itu wa aslu kulli ta'atin ghaflatin rupani lali wasyawatin lan nuruti maksiatin bukan ta'atin. Sampeyan kok kunci maksiatin bukan ta'atin. Oh kalau keliru. Nggih. Pancen rek kurang anu kadang ngenten keliru kadang ya. Aslu kulli maksiatin ya, sumber maksiat ghaflatin rupane tadi batal, kalau lari pondok namanya tadi batal, enggak ada maunya. Wasyawatin lan nuruti syahwat. Sumbernya adalah aridho anin nafsi. Itu sebagai redaksi. Tapi syarah yang lain memang rata-rata ada baunya. Kalau memang itu tafsiriyah berarti baunya bau tafsiriyah. Berarti bisa aslu kulli maksiatin utawi sumbere saben-saben maksiat wa ghaflatin tegese, kan ada bau tafsiriyah gitu. Wa ghaflatin tegese lali marang Allah, wa syahwatin lan tegese nuruti syahwat, iku aridho anin nafsi. Nah, mungkin begitu. Jadi maksiat itu menyeluruh, ngeten nggih. Maksiat itu penyebabnya ya ghaflah dan syahwat. Ini menurut satu pendapat seperti itu. Mungkin yang lain tapi mungkin ngeten nggih kalau ditinjau dari sisi sastranya atau balaghahnya, kalau hal yang ditaruh di awal itu adalah sifat yang paling penting, aham. Jadi kalau kita lihat maksiat, ghaflah, syahwat ini kan semuanya hal yang jelek. Tapi paling tinggi kan maksiat. Di bawahnya ghaflah, di bawahnya syahwat. Walaupun menurut mutasawwifin ini semuanya hal yang jelek semuanya. Tapi kalau martabahnya kan beda-beda. Ya mungkin itu dari sisi yang lain ya. Kalau kita tetap memaksakan ini ada baunya. Oke. Bisa tak? Moga-moga. Kalau Kasih. Kan kenapa ada beberapa keterangan yang di situ menghilangkan wawu ya. Tapi kalau seumpama di sini apa wawu itu tetap diadakan, berarti kan statusnya wawu sakit wawu tafsiriyah kali juga menjadi wawu atof kan Mas. Seumpami nggih, duka leres napa mboten? Nek kula enggak ada pemahaman ngeten, aslu kulli maksiatin wa aslu kulli ghaflatin wa aslu kulli syahwatin aridho anin nafsi. Jadi sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Terus apa? Pokok daripada munculnya kemaksiatan, munculnya kelalaian, dan juga munculnya kesyahwatan itu adalah aridho anin nafsu. Sampun terasa kali ini. Yang ditanyakan kan kenapa di awal kemaksiat dulu itu? patut dicoret mau. Iku asline nek nambah-nambah itu. Wis nyambung karo pertanyaan iki. Saya lebih condong dari tafsirannya Habib yang kedua. Jadi memang nafsu itu umum, bahasanya itu adalah fa'il. Terus kemudian di antara nafsu itu ada bagiannya adalah syahwat, ada hawa.
yang mana nanti itu kalau sudah terjadi maka umipone pada maksiat atau isyanillah, yaitu maksiat pada Allah. Jadi jadi apa itu sifat daripada nafsu itu ada yang berupa hawa, ada yang berupa syahwat, yang nanti pada ujungnya itu kalau terjadi maka umipo pada maksiat. Maka bisa dikatakan maksiat itu yang lewatnya nafsu itu bisa jalannya adalah dengan ghaflah, bisa dengan jalan syahwat atau dengan hawa dan lain Kasta sebagainya. tertinggi kan tetap maksiat itu. Maksiat itu endingnya guys. Jadi produk akhirnya itu. Lah kan ngeten. Makanya sebenarnya ada yang saya tanyakan. Jadi sesuatu hal yang negatif dalam kita itu ada istilah dakhili, ada khariji. Yang dakhili itu adalah merupakan nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Yang khariji itu adalah syaitan. Sebagaimana dampak baik pada kita itu ada yang dakhili yaitu adalah nuroniyah, ada yang khariji adalah mulki atau malaikat. Nah, itu makanya kalau di dalam kitab Tajul Arus itu dikatakan kenapa orang meskipun pada waktu puasa itu kok bisa melaksanakan maksiat, bisa misu-misu dan lain sebagainya, mungkin karena settingan dakhili. karena yang di penjara itu cuma setannya tapi nafsunya itu. Saya dulu pernah membaca kitabnya Habib Ali Zainal Abidin itu, santrinya Habib Umar itu semacam itu. Jadi Kitabnya apa judulnya? nah itu jadi ada kita bisa memprediksi ini adalah maksiat itu ditimbulkan oleh nafsu, apakah ditimbulkan oleh setan. Nah kalau setan itu, kalau nafsu itu biasanya adalah termasuk ghaflah, syahwat dan lain sebagainya. Tapi kalau setan itu adalah modelnya adalah waswas, artinya memberikan waswas, memberikan ya sebetulnya yang saya tanyakan itu adalah coba mungkin ada sebagian dari Koroyai yang bisa mendisparasikan, membedakan secara teknik antara itu adalah setan, apakah itu nafsunya. Oke. Alhamdulillah banyak ilmu ya, luar biasa memang di masa ini, masya Allah. Kiai, tokoh-tokoh ini ya, makanya tadi banyak masukan yang luar biasa ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa al-maksiyah ini adalah pusatnya, lah isinya maksiat adalah ghaflah dan apa tadi syahwat. Jadi menuruti syahwat dan lupa kepada Allah itu isinya maksiat tadi. Mungkin apa ada yang punya pendapat sendiri-sendiri bang ya? Jadi apa ada maksiat tapi nggak ghaflah, ya? Atau nggak maksiat tapi ghaflah? Seperti kita mungkin misal nggak maksiat, ya? Tapi nggak ingat kepada Allah. Karena menuruti syahwat tapi syahwat yang baik, misalnya pada istri misalnya, ya, itu gimana? Apa bisa dikatakan tidak maksiat tapi ghaflah eling Allah? Kalau saya dapat ijazah dari sebagian dia kan begitu, lek kepingin anak ahli tauhid pas waktu klimaks ilmu Allah. Sebagian ulama mengijazai saya waktu klimaks dungo supaya anakmu koyok kiai sopo ngoten. Sama sing ijazahne iki. Kok supir. Iki supir sing ijazahne iki. Sing ijazah sopir. Saya sih sebelah kiri saya bukan. Belinya sudah wafat. Jadi begitu. Kalau ingin anaknya di tauhid, ketika klimaks terus ingat kepada Allah, terus kersane koyo ulama sinten ngoten ndonga muga-muga koyo kiai niki ngoten. Pasti prakteknya. Alhamdulillah sudah praktek. Jadi monggo kalau ada pendapat lain jadi seperti itu. Tain langsung mawon. MBG. Kota Bantar. Menurut saya ini ada yang harusnya Iya, monggo. tapi dalam dunia tasawuf itu kan ada istilah memang ghaflah. Jadi kalau maksiat ya memang melanggar aturan Allah. Terbukti di redaksi berikutnya itu kan
wa aslu kulli ta'atin. Ya. Ini lawan dari maksiat. Maksiat. Artinya yang benar-benar melanggar syariatnya Allah. Nah, ghaflah ini adalah tidak ingat kepada Allah. Jadi hatinya ini yang diingat adalah selain Allah. Sehingga di lawan katanya wa aslu kulli yaqin. Jadi dianggap tidak lupa itu kalau ingat Allah. Yang ketiga adalah syahwat. Syahwat ini tidak maksiat, tapi tidak ada urusannya dengan hati. Kenapa? Ini kesenangan. Makan banyak, misalkan. Ini ada perbedaan masing-masing. Meskipun tadi kata Gus Faruk, ketidakingatan hati terhadap Allah itu maksiat bagi dunia tasawuf. Nah, berarti ini adalah pengetahuan dari yang khos kepada yang am. Berarti yang maksiat itu adalah amnya, berikutnya adalah yang Khos. yaitu pendapat saya. Cuman mulai dulu ketika belajar tasawuf, ketika baca kitab tasawuf, kita ini merasakan nafsu itu yang mana tuh? Kita kan punya hati. Kecuali keempat yang ada di hati itu bagaimana ya? Ini yang hati yang mana, yang nafsu yang mana? Pertanyaan. Pertanyaan sekaligus nambah pertanyaan. Nambah beban. Gus, monggo disimpulkan dulu yang dari jawaban Ketua. Jadi Masya Allah luar biasa ini ya. Jadi Bapak Ali ini jadi ya al khilaf ya dulu alal ilmu. Jadi kalau beda pendapat udono sing musyawarah wa alim. Jadi yang pertama tadi berpendapat bahwa maksiat ini adalah umumnya, kemudian ghaflah dan syahwat adalah isi daripada maksiat. Pendapat yang kedua, maksiat ini di bawah, kemudian ghaflah itu lebih tinggi lagi, syahwat lebih tinggi lagi. Jadi bisa terjadi orang itu tidak maksiat, taat, tapi ghaflah. Dia tidak selalu ingat kepada Allah. Contohnya gini, menikmati kesenangan-kesenangan yang halal, makan, minum, ya, berhubungan sama istri, itu kan halal, tidak maksiat. Tapi ketika dia itu tidak ingat kepada Allah, maka dia termasuk ghaflah. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau begitu wawunya tidak muspro ini, bahwa atur semua. Ya. Terus yang ketiga, ifah itu lawannya syahwat. Jadi ternyata walaupun tidak maksiat, tapi kalau dia itu masih nuruti nafsu, ada apa-apa itu karena nafsu, bukan karena Allah, ya, maka itu belum dinamakan ifah. Jadi ifah itu lebih tinggi lagi. Jadi di samping kita itu taat secara fikih, taat melakoni perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, di samping itu ditambah ya Allah, selalu ingat kepada Allah. Ada apa-apa, ya kita ingat ini takdirnya Allah. Jadi gak ngamuan, dari ya Allah ini gak ngamuan, gak gampang emosi ketika gagal, ketika bangkrut, ya. Ingat ayat Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Ini seperti itu. Nah, wa ifat ini lebih tinggi lagi. Jadi yang halal kadang-kadang kalau orang yang sudah derajat ifah itu nggak dilaksanakan. Okay? Jadi walaupun halal, narjet semisal, nah. Pokoknya halal, ya. Tapi kalau orang yang sudah ifah nggak mau gitu, menengahi. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang memalukan di mata Allah nggak dilaksanakan. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, apa seperti itu kira-kira? Moga, kesempatan, moga, kesempatan dulu, baru yang lain. Kalau menurut saya redaksi yang disampaikan oleh mu'alif ini sebenarnya tekanannya bukan ke masalah urutan. Kalau melihat bicaranya itu ar-ridho, al-nafi, asum, dan sifat al-madmunah. Jadi 3 item. Pertama adalah maksiat, ghaflah, syahwat. Ini sepakat bahwa itu adalah 3 hal yang merupakan madmun, dicela.
Nah, ini sumber daripada tiga hal itu adalah pada ridho an-nafsi. Sehingga didefinisikan dalam pinggirnya itu apa itu maksiat, yaitu mukhalafah lima amarallahu bihi wa nahahu. Terus ghaflah juga didefinisikan sendiri. Ghaflah lil qalbi an hadratir rabbi, kemudian syahwat maksudnya adalah nafsaniyah wa ya ta'alluq bima yusbilu an laita. Artinya penekanan di sini bukan ke masalah urutan. Jadi masing-masing item itu sumbernya adalah, hanya ingin menyampaikan itu saja. Sumbernya adalah ar-ridho an-nafsi. Meski kalau dilihat di pinggirnya, ini sebenarnya juga urutan. Jadi maksiat itu berawal dari ghaflah. Jadi ridho an-nafsi itu akhirnya orang itu konsekuensinya ya, orang itu kalau ridho an-nafsi yujibu tawqiyata uyubiyah, akan tertutup atau celah-celahnya dirinya. Nah, ketika demikian dia akan menganggap apapun perilakunya itu selalu baik atau bagus. Nah, saat itulah akan menjangkit yang namanya ghaflah. Ketika ghaflah ini konsekuensi daripada ghaflah ini, dia tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, tidak mau menilai keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, pada saat ghaflah ini memuncak, maka orang tersebut akan rawan dihinggapi syahwat-syahwat. Dia tidak waspada dengan syahwat-syahwat karena lepas dari mengoreksi dirinya. Kemudian tuntutannya waman walabahu syahwat waqa'a fil ma'asi. Ketika syahwat ini sudah walaba, maka dia akan jatuh pada maksiat. Jadi intinya kalau di redaksi mu'alifnya ini penekanan bukan pada urutan, tapi pada bahwa tiga sifat madhumah ini asalnya adalah ridho an-nafsi. Meski dalam prakteknya ada urutan seperti tadi. Ketika orang itu ridho an-nafsi, maka konsekuensinya dia akan ghaflah. Ketika ghaflah, konsekuensinya syahwatnya memuncak. Nah, pada saat itulah jatuh pada maksiat. Tadi keseluruhan pengajaran macam itu ya. Jadi tujuan aslinya musoleh itu tidak mengurutkan tidak ya, tapi hanya menekankan bahwa tiga hal itu sumbernya adalah ridho dengan nafsu kita sendiri. Secara redaksi saja, tidak ada unsur secara redaksi itu kan untuk mengurutkan tidak. huruf atofnya kan tidak pakai summa gitu. Oh, gitu. Pakai wawu, itu disebut lagi jam pakai wawu. Jadi penekanannya bukan pada masalah urutan. Jadi Usman ini mengatakan bahwa wawunya di sini limut laki jam'i, bisa urut, bisa bareng, kan tadi? Nah, seperti kalau kita makan lauknya banyak kan limut lagi jam'i kompor ini. Saya lihat yang limut lagi jam'i yang besar-besar itu. Mestinya kan taubeh ya, au kan gitu ya, sate, au gulai, au kulut atau au gitu ya. Tiba-tiba limut lagi jam'i semua dikerawuk gitu. Ya, berarti aku karo Gusulul ya. Ini yang biasa lagi jam'i itu dulu, Bang. Siapa? Siapa dulu? Pak Kamal, monggo. Boten niki mengeten to, ridho nafsi itu bisa nggak kita maknani puas atau berbangga dengan diri kita sendiri. Sakit boten mana ngoten. Akhirnya muncul maksiat berupa sifat sombong, ujub. Oh, dia sakit dulu. Memang boleh, tafsiran dari semua kepala itu boleh. Karena ini hikam. Berarti merasa puas dengan hasil ibadahnya sendiri, sehingga Boleh. muncul maksiat, akhirnya muncul sombong, ujub gitu. Boleh kalau pemaknaan itu muncul bagi penjenengan bahwa itu maksiat, itu boleh, itu sah-sah saja. Maka pemahaman hikam itu jangan dibatasi dengan tekstual atau jenengan harus menyocokkan dengan syarah yang jenengan baca. Itu bebas, setiap kepala boleh berpendapat kecuali Rawedeng. Ya, karena Rawedeng memang bukan tidak punya kepala, karena memang dalam menerangkan selalu keliru dan itu tidak diterima.
Orang yang berpikiran waras atau orang yang berpikiran cerdas adalah mereka yang memberi kesempatan akal untuk menafsirkan segala bacaan yang dihadapi. Dan kita kan diajarkan seperti itu dari guru. Saya tadi ngobrol dengan Gus Faruk bahwa yang disampaikan Kiai Lukman itu sarah baru. Itu sarah baru menurut kacamata apa jeneng Sugeng Rawuh Yai Sam. Menurut kacamata Kiai Lukman, menurut kacamata Kiai Lukman, meskipun menurut kacamata yang lain ya salah, dan itu boleh dan sah-sah saja. Akan tetapi pendapat yang tidak benar adalah pendapat yang keluar dari koridor syarak dari pasangan menafsiri di luar dari Al-Quran, pasangan menafsiri di luar dari hadis, itu sudah salah. Seperti yang disampaikan Kiai Kamal itu sah bagi Kiai Kamal, seperti yang disampaikan Kiai sebagai pantas-pantasnya bicara karena sudah dapat salur beliau, maka itu juga sah. Kiai Ulul ya juga sah karena sudah dapat amplop dan sebagai syarat sahnya menerima amplop, itu sah-sah saja. Artinya apa? Kita di dalam hikam ini pikirannya bebas. Lain kalau nanti kita musyawarah masalah oke, maka juga harus ada khusus yang harus kita tetapi. Kalau hikam selagi ini gue gak ngantemi wong, selagi ini gue gak merugikan orang lain, bebas. Menurut pandangan Kiai Kamal bahwa merasa bangga diri itu juga maksiat, karena segala sesuatu yang bertentangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi tentu maksiat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dawuhnya Gusti Allah itu juga maksiat. Sampai mendapatkan amplop tidak tahatus binikmah itu juga maksiat. Sebab tahatus binikmah itu disyariatkan. Atahatus binikmah syukrun. Tahatus binikmah adalah syukur, sedangkan tidak tahatus binikmah adalah kufur. Makanya saya dapat BAS 10 ya, saya jejer-jejer. Dan barokahnya selalu tambah. Hari ini sudah sampai 12. Saya dikomentari Yaisan ya saya diam saja. Insya Allah. Sampai yang terakhir ada ikhwan yang memberikan buket apa jenis? Karena saya berpikiran bahwa ada nas yang mengatakan bahwa menceritakan sebuah nikmat adalah bentuk rasa syukur. Dan ketika rasa syukur itu dibangun, Allah pasti akan menambahi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang lain mungkin wah Mbah Munir pamer. Noreken, orang tasawufin noreken. Yang terpenting hubungan kita dengan Allah, bukan hubungan sampean dengan sampean. Maka dengan batin saya bagaimanapun saya noreken, terserah sampean. Yang penting uang saya banyak. Sampai mau batin saya seperti apa, jubir wali terserah mereka. Prinsip itu harus kita jalankan. Prinsip itu harus kita lakukan. Prinsip orang hadori adalah dia tidak terganggu dengan siapapun orang lain, meskipun dia nyata-nyata mengganggu kita. Dan kita merasa tidak, dan kita memiliki kepentingan untuk tidak mengganggu orang lain. Itu prinsip hadori. Beda lagi dengan Badui, dia selalu mengganggu hadori. Di sini hadori itu jelas, yang di depan ini semua hadori. Yang belakang-belakang itu Badui akut. Apalagi rawedeng, masya Allah, Badui akut. Semoga diberikan hidayah. Itu saya kira seperti itu. Mungkin ini Kiai Ulul. Pertanyaan lain saja. Jawab Kiai Habib. Maju. Ini enggak? Kabelnya. Ini ada Dodit pemilik. Kita akan apa jenenge kopdar besok setelah hari raya di kopdar beliau semua dapat BHS. Saya diceritai bahwa beliau matur ke saya, Mbah Munir
zakat saya itu setiap tahun segini. Zakat mal nih. Untung belum ketemu habis. Saya tanya, Mas sampean berapa? Emas saya sekitar ya 30 sampai 35 kilo lah. Kilo ini. Itu kalau zakat malnya separuh saja untuk tim Googlek ini, waduh, semuanya pasti gini. Terutama ini. Insya Allah tambah barokah. Besok tahun depan supaya itu diprioritaskan di masal ya. Karena jenengan ini ada Yai Sam, mungkin ini termasuk naturalisasi lah. Alhamdulillah. Dan beliau mensupport kita, Imasal disupport. Amin. Kamu tambah barokah. Sedikit mungkin terkait masalah aslu kulli maksiatin. Kalau di dalam sebuah kitab yang lain itu saya pernah ingat, di setiap pergerakan manusia itu ada dua sisi. Ketika pergerakan ini memang sesuai dengan tuntunan syariah, maka langsung digolongkan bahwa itu sebuah ketaatan. Dan ketika pergerakan manusia atau geraknya rawatin ini melanggar tuntunan syariah, maka maksiat itu secara garis besarnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya, masalah ghaflah dan syahwat itu bisa cabangan dari maksiat itu. Jadi di dalam maksiat itu diantaranya adalah ghaflah, syahwat, dan itu saya kira adalah poin-poin yang penting di dalam hal-hal yang menyebabkan kerusakan syahwat ini dan ghaflah kepada Allah. Akan tapi ghaflah dan syahwat ini masuk itu dalam kemaksiatan. Di setiap pergerakan yang di situ tidak sesuai dengan tuntunan syariah, maka adalah maksiat. Semuanya, termasuk ghaflah, syahwat, ataupun miso-miso di grup kayak rawat brain itu juga masuk ke dalam maksiat. Kalau ada yang tersakiti, tapi alhamdulillah nggak ada yang tersakiti. Jadi itu saya kira seperti itu garis besarnya. Dan yang tidak yang sesuai dengan tuntunan syariat maka adalah ketaatan. Dan ketaatan itu di dalamnya ya berbagai macam, termasuk perkumpulan seperti ini adalah sebuah ketaatan. Untuk masalah Pak Ulu tadi katanya tentang membedakan hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang tadi katanya ada syaitoniyah atau nafsaniyah, nafsu, setan, hati, dan itu saya kira ada di dalam apa itu ya, kalau nggak salah kita Bushairiyah itu ya. Nah, di situ sudah diperjelas oleh Imam Bushairi terkait perbedaan antara nafsu, setan, malaikat, dan Allah. Nah, di situ bisa dijelaskan nanti oleh Mbak Yai Mundir. Mungkin segitu dari saya. Bukan apa. Kalau sudah nanti saya simpulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada perbedaan, ada yang mengatakan tadi ghaflah melawan nafsu dan itu bertingkat-tingkat. Apakah memang itu adalah merupakan varian daripada maksiat? Kalau kita baca dalam Ihya, itu kenapa kita itu kok wajib, kita dalam posisi apapun itu kita wajib istighfar. Karena orang itu tidak akan terlepas daripada dosa. Pertama, kalau kita selamat dari jawarih kita daripada dosa, mencuri, mabuk dan lain sebagainya, maka kita tidak akan selamat daripada maksiatul qulub, afalul qulub, sombong, merasa baik dan lain sebagainya. Kalau kita tidak selamat di situ,
maka kita akan tidak selamat daripada ghaflah. Maka ada istilah dalam Ihya juga, ada somul umum, somul khusus, khusus. Sehingga ada konsepnya tadi. Ada konsep hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Jadi memang semua itu adalah relatif. Tidak semua kemudian itu adalah dosa semua, tidak dosa semua. Maksudnya bagaimana? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baiknya abrar itu masih jelek menurut muqarrabin. Annal abrara yaqtasiruna ala ada'il wajibati wa tarkil muharramat. Itu adalah abrar. Itu kan sudah gak maksiat kan? Itu adalah ada'ul wajibati wa tarkul muharramat. Wa hadzal iqtisaru sayyi'atun fi tariqil muqarrabin. Wa ma'a qawli sayyi'atan ay yakhruja shahibuhu an maqamil muqarrabin fa yuhramu darajatuhum wa dhalika mimma yasu'u man yuridu an yakuna minal muqarrabin. Fa kullu man ahabba sayyi'an wa talabahu idza fatahu mahbubuhu wa matlubuhu sa'ahu dhalika fal muqarrabuna yatubuna minal iqtisari alal wajibat. Jadi kita hadir melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua larangan, itu masih dosa menurut muqarrabin. La yatubuna min nafsil hasanati allati yu'malu mislahal abrar bal yatubuna minal iqtisari alaiha. Terus kemudian wa farqu baina taubah min fi'lil hasanat wa baina taubah min tarkil ahsan wal iktisar al hasan. Jadi kalau abrar itu adalah sing penting gak maksiat, sing penting mengerjakan semua kewajiban, menurut abrar itu sudah hasanat. Tapi menurut muqarrabin itu masih sayyiat. Jadi menurut kadang itu baju itu sudah bersih itu menurut beliau, tapi cara bangunnya kan masih kotor ya semacam itu. Nah jadi orang itu relatif. Jadi masalah dosa pun itu ada nisbi. Makanya sampai Imam Al-Ghazali membedakan puasa itu ada shaumul umum, shaumul khusus, atau khusus. Jadi kalau yang khusus kita lupa pada Allah langsung batal puasa kita. Jadi semacam itu, tidak bisa kita kemudian mengeneralkan masalah tentang dosa dan tidaknya. Jadi mungkin bagi orang lain sualan 3/4 gak kopiahan, gak ketunan itu mungkin baik-baik saja, tapi Yai Habib kok misalnya ngopi 3/4 kaos oblong tidak kopiahan, ya jelek menurut beliau, meskipun itu tidak Kopi itu maksudnya. Satu lagi. Oh, satu lagi gimana, Pak? Tanya, mangan, kok. Komen. Langsung. Saya kira dari tadi ini kok menyalahkan istilah ghaflah kemudian menyalahkan ini yang melenceng dari saya. Padahal kan tidak. Bahasanya tolong ditata lagi. Maksudnya begini, ternyata ghaflah itu juga bukan suatu hal yang tercela, bukan suatu hal yang melanggar syariat. Contoh misalnya, kita lupa ketika puasa ternyata makan. Kemudian yang syahwat semisal, kalau syahwat nanti kita hilangkan, bagaimana ketika kewajiban seorang suami kepada Ini babakan tasawuf. Tasawuf itu kesampingkan syariat dulu. Oke, makanya ketika nanti ini kok intinya ketika ini sudah bertentangan dengan syariat. Karena ini kadang-kadang ini sebuah ujian. Al-imtihanu yuhan au yukro. Jangan-jangan. Nah, tapi ya saya tekankan lagi ya. Paradigma berpikir tasawuf kita harusnya kita linierkan pada thariqah madhab tasawuf. Thariqah madhab tasawuf nanti bisa dijelaskan oleh Pak Yai Hamid.
bahwa thariqah madhab tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah itu kan banyak kontradiktif dengan Imam Ghazali. Ya kan? Karena madhabnya Ibnu Athaillah Iskandari jalurnya ke nanti Sadiliyah, didukung oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dan lain sebagainya. Menurut Imam Ghazali, pamer itu tidak bisa dikatakan sebuah ibadah, apalagi kiai. Tapi menurut madhabnya Imam Sadiliyah, pamer itu wajib. Kita lihat panjenenganipun Kiai Wahab Abdul Wahab Asy'arani. Waktu beliau nyantri dan masih diajar oleh panjenenganipun Syekh Zakaria Al-Ansori, makan saja tidak bisa. Makan tidak bisa. Ahli fikih Abdul Wahab Asy'arani. Tapi kemudian beliau futuh ikut madhab Sadili, ajarannya cuma satu, gitu. Idkhalus surur wa idharus syukur. Satu adalah menjadikan hati ini selalu surur, bahagia, dan wa idharus syukur, dan menampakkan rasa syukur. Maka sampai bisa baca dalam kitab Minanul Kubra, itu tidak ada Syekh Wahab Asy'arani itu mengawali sebuah dawuh maqalah tanpa mengatakan wa mimma manallahu alaina. Dan termasuk bagian anugerah Allah kepada saya adalah saya diberi kekhusyuan. Itu diceritakan semua. Ini kalau madhab Ghazali itu salah, ujub. Dan sampai tahu ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani memulai dengan wa mimma manallahu alaina titik, beliau diberikan la azidannakum oleh Allah, semakin kaya. Tinggal sampai ikut mana? Imam Ghazali yang semakin dari kaya sampai beliau miskin. Beliau kaya Imam Ghazali, rektor, miskin, atau dari miskin ke kaya. Jangan dia di mana? Ini sebetulnya saya mandang ke Salis, padahal saya menyatakan ini. Karena dia tadi menyitir Imam. Jadi hikam ini sebetulnya kenapa kok di pondok-pondok kita rata-rata saat kita masih nyantri diajarkan apa? Diajarkan Ihya Ulumuddin, tapi setelah kita alumni kita diajarkan hikam. Memang betul alim kiai-kiai kita. Artinya apa? Saat santri sama dia harus menempatkan diri sebagai orang yang khumul, ikhlas, tidak riya, tidak pamer dan lain sebagainya. Maka mau dengan kemiskinan, sarung paling apik wabimo. Setelah kita alumni jadi kiai, kita diajarkan oleh para kiai kita, guru-guru kita. Untuk apa? Satu jelas ada dampak tadi kewajiban kita. Yang kedua, kita menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Tapi kalau kita sukses, kita enggak perlu kita. Imam Ghazali tetap sampean bahwa sampai mati sampean kemanfaatannya ya akan lebih sedikit dibandingkan Mas Dodi. Mas Dodi itu nggak ngerti kitab beliau. Untung kenal kiai seperti saya. Kemanfaatannya mungkin lebih banyak daripada kiai ulul yang hafal berbagai macam kitab. Apalagi dibandingkan Ramadan nggak ada apa-apa. Manfaat nggak ada, dia malah mengambil kemanfaatan orang lain. Itu bukan santri Ramadan, santrinya Khairon. Karena kalau dia memang kiai tidak jelas. Maka kita dituntun paradigma itu sebetulnya dari pondok itu kita sudah ditotong. Alon itu bahayai. Bagaimana kita mengembangkan kecerdasan intelijensi tasawuf kita di masyarakat? Ada ahli apa itu? Ada ahli fikih seperti Kiai Hamim. Tapi kalau ke fikih dia tidak punya teman. Teman-temannya yo bahas fikih, waktu bahas fikih itu yang das mumet. Bahas yang paling nyantai itu adalah bahas hikam. Kenapa alumni diajak bahas hikam oleh bayai-bayai? Supaya hidup kita santai dan tenang. Ketika kita sendiri itu sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita akan bisa menarik orang lain untuk menyelesaikan kebutuhan mereka.
saya, sampai tanya, Mas Dodit itu kumpul dengan saya, tenang atau tidak? Ya tenang bukan? Beliau senang. Loh nanti itu bukan hanya Mas Dodit saja yang ikut rekam kita ya. Kita butuh orang-orang seperti Mas Dodit. Kita memiliki ilmu, kurang harta. Mas Dodit memiliki banyak harta, kurang ilmu. Sampai tahu ada alumni Lirboyo, Mbak Kiai siapa itu? Sumber Sari itu. Mbak Kiai Fakih. Mbak Kiai Fakih walim, tapi tidak punya harta. Bertemu orang yang kaya, tidak punya ilmu. Dan itu harus sejalan di dalam dunia tasawuf. Di dunia tasawuf. Kita kesampingkan halal haram, kita sampaikan halal mudah. Artinya kita kesampingkan Kiai Hamil dulu. Makanya Kiai Hamil menuju ke kami ini agar beliau ubah untuk menyampaikan dulu. Kita tidak menutup kemungkinan hikam kita itu bukan hanya untuk alumni Lirboyo, bukan, luas nanti pejabat-pejabat ikut hikam kita. Makanya sampai jangan tarif dulu. Kesusunan maka harga sampai akan runtuh. Karena dia jadi sumbernya. Padahal nun sewu, padahal kalau sampai tidak narik, oh Mas Dodit itu lomannya luar biasa. Dia itu bukan santri, beliau Mas Dodit ini tidak pernah mondok. Tetapi nun sewu, ketika saya umroh 2 kali, beliau ini yang lebih banyak melayani saya. Makan dibelikan, baju itu loh, saya pulau suci akan lebih santri daripada Tarmusi. Saya umroh dari Tarmusi ke Mesir itu saya betul. Dinilai ikhlas terserah, yang penting kan sudah kesana. Makanya yang belum ini tolong jaga akhlak. Jangan membantah saya Pak Salih. Dan terlalu kecil seperti Mas Dodi teman-temannya. Terus saya Mas Dodi teman-temannya itu terlalu kecil ngajak masa 2, 3, 4 terlalu kecil untuk umroh. Ringan. Umpamanya ya besok kan September ini kita berangkat Cak Salis radhiyallahu anhu dan Kiai Simbaweh saya ajak. Kemudian 2027 Nuwun Sewu saya ngajak Kiai Nukman sama Cak BHS ini. Gitu. Coba Husain mengajak siapa? Gus Faruk. Tinggal Mas Dodit ini ngajak siapa? Kan seharusnya siap Mas Dodit sampai dengan teman-temannya seperti dengan Meteor Sensin Abah Zainuddin. Mari Mas Zain kita umrohkan, kita ngajak satu kiai yang apa jenenge kita bisa umrohkan. Tapi jangan Pak Yai Habib. Karena dia sudah pernah haji, itu juga sudah pernah umroh. Yang belum, sampai saya umroh. Usulul ini belum pernah umroh. Masya Allah. Seperti kiai-kiai yang sebelah situ tuh kaya-kaya semua. Yang ini masyakoh. Ini anu Yai Sam, ini kok ingkang gadah apa jenenge? Ingkang gadah mi setan kober itu. Ingkang gadah mi setan kober. Ya kula niku emasnya saja 35 kilo yang di zakatnya adalah 3 miliar. Beliau belum harta yang dihitung itu. Saya kemarin diajak Mas Dodit itu ke percetakannya di daerah Pakis. Cedere itu. Cedere Pak Kiai. Tapi jangan kenal ini loh. Ini kalau kenal sampean tiap hari kesana. Proposal. Orang seperti Mas Dodit ini jangan dikasih tarif. Jangan dikasih tarif. Kesalahan Kiai Habib mengasih tarif. Meskipun ngasih tarif itu haknya Kiai. Tapi tolong Mas nanti ditambahi.
Sebab sampean ini yang mempromosikan juga saya. Seharusnya sampean bayar royalti kepada saya. Tapi ya saya tidak mentolong. Alhamdulillah. Jadi pemahaman tasawuf apalagi hikam itu terserah penjenengan mau memahamkan bagaimana terserah. Yang penting tidak melanggar syariat. Memahami hikam dari jalannya Imam Ghazali terserah. Padahal Imam Ghazali saya tekankan lagi, beliau kontradiktif dengan Asadiliyah yang menelurkan apa jenenge hikam. Seperti halnya kita itu pengamal tarekat apa? Pengamal tarekat ada yang Tijaniyah, ada Qadiriyah, ada pengamal Qadiriyah. Tapi secara madhab dia tidak mengikuti Syekh Abdul Wahab, tidak mengikuti Syekh Abdul Qadir Jilani. Tarekahnya Qadiri, tapi dia tidak mengikuti gurunya. Ini makanya tidak gampang usul. Abdul Qadir Al-Jilani, beliau Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kitab Al-Bunyah itu semuanya pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak ada rata-rata beberapa kiai atau beberapa syekh di Indonesia termasuk yang di Indonesia ini itu menyalahi gurunya sendiri, makanya kurang usul. Maka ketika sampean menyalahi guru sampean di Lirboyo, sampean tidak akan usul. Lirboyo Sabtu sampean kok Jumuah, sampean di Lirboyo Sabtu sampean kok Jumuah, sampean ikhtirat dari Lirboyo. Alhamdulillah ini itu ya Pak Sani ya jawabannya ya. Sampean asli atau tidak? Ini ya, ini waktu di Madinah, bukan waktu di Madinah. Iya, waktu di Madinah. Saya video call, ada sampean, ada Mas Dodit. Mas Dodit nanti juga memberi sangu sampean untuk umroh besok. Sampai yang saya bagian umrohkan, yang memberi sangu Mas Dodit. Tapi ada potongan 10% dari Yondan sakit. Ini pengumuman bagi apa ya? Bagi yang hadir di sini. Sampai ikut hikam saja. Hiburan. Asli dapat umroh besok. Bersama kami ini rezeki pakai sakei. Dua. Tapi tiap tahun 2 ya, jangan banyak-banyak. 2. Meskipun Mas Dodit istrinya juga 2. Mas Dodit itu istrinya 2. Saya tanya itu beliau istrinya 2. Tapi ya kuat, beda dengan Kiai Gofir. Kiai Gofir itu istrinya kamu tak bakal jalan-jalan. Mohon Kiai Gofir untuk berdiri. Dan ini menurut fakta itu tidak boleh. Mas Dodit itu ya istrinya 2. Istri pertama itu nafkahnya setiap bulan 40 juta. Itu ada orangnya. Belum, ini tak harus binek sampai bukan sombong. Nanti gajinya ditambah. Istrinya 40 juta. Dan kalau Pak Yai Gofir berapa? 50 juta. Kalau Pak Yai Gofir pegang uang 50 juta, nikah lagi. Pasti ya? Saya dulu dipeseni Mbak Kiai Manap, abangnya Kiai Faruk ini. Kiai Faruk ini ya dipeseni seperti ini, gak sah niru bapakmu wayo. Sebetulnya keinginan hati untuk ke sana. Tetapi karena saya manut, dulu sebelum bapak meninggal beliau ngatur. Tapi pokoknya manut Mbah Manap. Saya manut. Untung Mbah Manap sudah meninggal sekarang. Jadi saya tidak ada kewajiban manut kepada siapa-siapa, apalagi kepada putra anak ini. Yang di sini yang kita manut ya cuma 2. Satu ya Mas saya ya Duriah ya Isam, yang kedua ya Habib Amin. Sebetulnya saya ya agak cekek manut kepada Habib Amin. Ya kalau diminta tasawuf tawasul enggak baca ilah hadrotin enggak langsung al-fatihah. Ini tawasulnya ke setan atau ke siapa? Enggak benar. Jadi ini akar saya seperti ini. Kalau dengan sabar insya Allah umroh.
Mending digojlok umroh daripada injil tapi gak diumroh. Tadi saya juga di WA ya Isam, motornya beliau atau jeneng. Meskipun tidak WA secara langsung, WA secara batin, beliau akan hadir. Dan saya tadi ngomong ke Yai Umam, Yai Isam insya Allah hadir. Alhamdulillah. Nanti insya Allah berkatnya sudah disiapkan Kiai. Besok ketika di kota, insya Allah BHS tag. BHS tag yang kiai-kiai BHS mas. Saya ada beberapa kiai saya sebutkan. Nanti biar jenengan paham mana yang kiai asli, mana yang abal-abal. Yang kiai asli ya saya, ini kiai asli banget. Saya Kiai Sam ini asli, Kiai Umam, Kiai Kamal, Kiai Hamid ini asli, Kiai Renteng masih. Karena dia nyambin dukun. Jadi diutamakan ini 5 ya, saya, Kiai Sam, Kiai Hamid, Kiai Habibullah. ini tangan kanan saya. Dia sudah ikrar tangan kanan saya. Tangan tok nanti bisa diikan kaos tangan. Alhamdulillah. Ini tahatus minema, semoga kita bisa niru dan bisa meniru dan semoga Mas Dodit ini bisa istiqomah ikut kopdar. Insya Allah beliau luar biasa. Ya perlu kita memang karo wong di duwe kudu ngono. Wong di duwe karo pimpinan kita ya harus baik-baik. Saya kepingin kita maslahat. Sampeyan kudu api-api dan sampeyan perlu baik-baik dengan saya. Karena saya wasilahnya kepada para agnia itu. Kemarin saya juga mau dimanfaatkan oleh Pak Kaji BHS. Tapi sudah saya cegah dulu. Karena beliau mau beli HP, bagaimana caranya tidak bayar. Satu Pak Kiai, Pak Kaji BHS, yang kedua Pak Yai Faruk. Beliau juga berkeinginan untuk beli HP tanpa Insya Allah akan terlaksana. Nanti diberikan ipon ya. Kalau tidak ada ipon itu ipon. Mungkin kita lanjutkan lagi untuk Jam berapa ini? Setengah kali. Oh, Masya Allah sudah waktunya. Kita akhiri, nanti kita minta doa Kiai Sam. Terus kita akhiri. Alhamdulillah para Kiai sudah rawuh. Nanti setelah hari raya kita mengadakan kopdar di Setan Kober di Kober, dan nanti ngopi-ngopinya di Lafayette ya. Lafayette itu khusus yang hadori saja. Yang badui nggak usah ikut. Akan ini. Jadwal kita ini di masa ini. Sekarang saya arahkan yang satu di masa itu di samping ngaji-ngaji, nanti dilanjutkan lagi ngaji di bukan Mahali dan Jim. Nanti Jim khusus di Kiai Amin. Itu sudah saya umumkan ke seluruh mahasiswa UIN itu. Bagi yang ikut Jim silakan ngomong. Nanti ada koordinatornya harusnya ya. Jadi dengan tinggal enaknya koordinator diserahkan siapa, dia yang nanti menghandle semua itu. Jadi ini kegiatan dan ada kegiatan keliling yaitu yang khusus dengan para pengusaha, para agnia itu yang memiliki pemikiran yang cemerlang. Kalau yang seperti rawatnya tidak mungkin masuk. Ketuanya adalah Mas Dodi. Mas Dodi ini nanti bisa mengetuai beliau. Alhamdulillah. Dan bagi yang mau mencetak kitab itu bisa ya, bisa mencetak kitab ke percetakannya Mas Dodi di mana itu? Di Pakis. Besar percetakannya. Alhamdulillah, insya Allah terbesar di Malang lah. Istrinya 2. Saya nih Mas.
Oh ya Allah. Bagian dunia ini. Dan terima kasih terima kasih rawuhnya Bunyai Latifah. Sak manturipun iki doa kula suwun dan Bunyai Syam mugi perkembangan mereka. Alhamdulillah Yai Syam sudah sehat. Awalnya beliau subuhipun kesengkok. Mungkin beliau ketika bukan kesengkok ya, tapi abu waktu ziarah. Dan yang nyantet katanya adalah kasih. Jadi kami mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara mantan ingin nyopir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin.